di bumi disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Haleluya. Kita nyanyi sama-sama. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Engkau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Whoa, oh, oh, 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 whoa, oh, oh. Namamu Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami
kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berserah bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. meminta selamanya Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Persembahan dari Kids. Ada ayat hafalannya toh? Kita mulai dari Fredela. Silahkan Adel. Adel dulu, coba. Coba. 1, 2, 3. Bilang nak. Yus, coba. Matius 22 ayat 37. Yesus berkata kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Yeay. Kecil sekali suaranya Bella. Silahkan. Iya. Matius 22 ayat 37. Sabar. Kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Yeay. Ada lagi? Sky, Sky. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akalmu budimu. okay, thank you. Jaga Sky. Dari Forestins ya. Silahkan. Aldo. Terus Tens mulai duluan. Ketua dulu tahu, Beng. Ketua dulu, Beng. Mau saya yang mulai kah? Kalau saya itu tugas Ketua. disuruh mencari tokoh Alkitab yang memiliki inisiatif dan merenungkan. Tokoh Alkitab yang saya dapat itu Daud. Nah, pada saat Goliat itu dia menggentarkan tentara Israel, Daud itu memiliki inisiatif untuk datang dan menantang Goliat.
Nah, pada saat itu saya juga sadar bahwa Daud itu cuma tidak memiliki, Daud itu bukan cuma memiliki inisiatif, tapi dia juga memiliki tekad dan keberanian untuk mengajukan diri. Jadi hal tersebut saling melengkapi, inisiatif dan tekad. Kalau ada inisiatif tapi tidak ada tekad, mungkin Daud itu tidak berani untuk mengajukan diri, dan begitu juga sebaliknya. Jika kamu, simpulannya itu begini, jika kamu memiliki dan mau melakukan hal yang terletak pada inisiatifmu, gunakan dan tumbuhkanlah juga tekadmu. Itu yang saya dapat. Lanjut. Sudah bunyi Messi. Sini kok. Sana kok. Ya, saya mau duluan. Jadi tugasnya itu carilah contoh inisiatif dalam kisah di Alkitab. Dan dari itu apa yang bisa diteladani. Saya dapat kisahnya di Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Tentang Zakeus. Dari cerita ini yang dicontohi adalah kemurahan hatinya. Dapat diteladani. Zakeus berorang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Walau orang-orang di sekitarnya mengucilkan dia, Zakeus memberi apa yang sudah ia peras dengan lebih banyak. Ia mempunyai inisiatif sendiri tanpa diperintahkan, dan ia mengembalikan apa yang sudah seharusnya. Itu termasuk mempunyai inisiatif. Dari Zakeus saya belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang kita ambil dan kasih orang lebih tulus. Dan juga kita dikasih tahu bahwa harus mempunyai semangat yang lahir dari spiritual, dan jadikan inisiatif hal yang membuat kita semangat, fokus pada satu tujuan, mau tetap berjalan dan menjadikan Tuhan inisiatif dan tujuan, atau tetap diam tanpa usaha dan inisiatif. Kalau saya pilih cerita di Markus 1 ayat 4 sampai 8. Pokoknya itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, dan Yohanes Pembaptis berseru dan dia bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah orang-orang Yudea dan semua penduduk Israel berlutut dan mengakui dosanya, dan mereka dibaptis di sungai Yordan. Dari cerita ini kita bisa mengerti bagaimana menjadi teladan yang bijak dan mempunyai inisiatif yang sangat baik. Dan kita juga bisa tahu bagaimana menyebarkan Injil, firman Tuhan, dan membuat orang di sekitar kita sadar dan bertobat. Ya, lanjut. Kalau saya itu tokoh Alkitab yang saya ambil dari inisiatif itu Zakeus. Zakeus itu dia pemimpin atau kepala pemungut cukai. Jadi tidak heran juga banyak orang yang tidak suka dia atau benci sama dia. Saat dengar Tuhan Yesus datang ke kotanya, dia itu berinisiatif untuk naik ke pohon supaya bisa melihat Yesus. Dan Yesus yang tahu isi hatinya Zakeus itu Yesus mulai ajak berbicara sama Zakeus dan panggil nama Zakeus dan mengajak dia turun dan ingin menginap ke rumah Zakeus. Zakeus pun menyambut Yesus dengan gembira, dan sekali lagi Zakeus itu juga berinisiatif untuk memberikan setengah hartanya ke orang banyak atau orang miskin. Zakeus tidak disuruh orang atau berjanji, tapi dari dirinya sendiri sampai dia bilang begitu. Dan juga ini Zakeus itu ini buah pertobatannya Zakeus. Jadi yang kita bisa dapat dari Zakeus itu sekaya-kayanya kita atau sebagaimananya kita pasti ada Tuhan Yesus yang datang kepada kita untuk datang kepada Tuhan untuk bertobat. Itu saya, makasih. Nah,
contoh inisiatif dalam kisah Alkitab yang saya pilih itu adalah ada di 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 58, yaitu saat Daud berinisiatif untuk melawan Goliat. Kenapa saya pilih kisah Daud melawan Goliat sebagai contoh inisiatif? Saya pilih kisah Daud melawan Goliat karena saat Daud melihat orang Israel lari karena melihat Goliat, dia langsung berinisiatif untuk melawan Goliat karena dia tahu bahwa Tuhan akan bersama-sama dengannya untuk melindunginya, dan juga karena dia mau untuk melindungi bangsa Israel dan membela nama baik Tuhannya. Dan yang saya teladani atau dapat dari kisah Daud melawan Goliat adalah saya tidak perlu takut untuk menghadapi masalah atau ketakutan saya, tetapi saya malah harus berani dan percaya diri karena memperbaiki dan menghadapi masalah atau ketakutannya. Kita itu tidak mustahil, asalkan kita berpegangan dan bertekun selalu dengan Tuhan. Sama seperti Daud, saat dia mau melawan Goliat, dia percaya diri karena dia tahu bahwa Tuhan ada di sampingnya untuk menjadi pelindung. Itu saja. Apa ya? Terima kasih buat anak-anak kids, buat juga anak teens yang sudah membagikan ayat hafalan dan renungan firman Tuhan. Sangat memberkati sekali. Oke, sebelum kita masuk lanjutan, kita nyanyi satu lagu lah. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus,
lepaskan, Engkaulah segalanya. Oh Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Haleluya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Oh, haleluya. Engkaulah kekuatanku, Yesus. Mulia nama-Mu. Tiada seperti dirimu, Yesus. Engkaulah Yesus Tuhanku. Glory bagimu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan berikan pada kami Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehidupan-Mu yang Kau telah berikan pada kami. Terima kasih buat Kau layakkan kami untuk memuji, memuliakan Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang kami sembah dan kami puja. Oleh sebab itu Tuhan, kami siapkan hati kami siang hari ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kau rapi hamba-Mu yang melayani kami pada siang hari ini Tuhan. Rapi dengan berkat dan berlipat-Mu, rapi dalam kuasa penyertaan Roh Kudus. Biar tercurah atas kehidupan hamba-Mu yang Bapa surga. Segala puji hormat syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Sebelum saya serahkan pada hambanya, saya perkenalkan dulu hambanya ini. Saya yakin sebagian besar dari kita kenal, tapi yang anak-anak belum tentu kenal. Ya. Yang melayani kita hari ini adalah, kalau saya panggil dia, saya punya panggilan sama dia juga bertransformasi. Jadi dulu saya panggil Kak Yoya, sekarang saya panggil Om Yoya. Bertransformasi juga panggilannya, iya. Hamba Tuhan Yoram Mayal, Bapak Pendeta Yoram Mayal. Orang hebat, orang yang banyak memuridkan, passionnya memuridkan orang begitu luar biasa. Saya termasuk seseorang yang I look up as kakak rohani lah. Kayak ya, banyak memberikan masukan-masukan, banyak mengajarkan saya banyak hal, karena beliau ini wawasannya sangat luas, seorang pembaca buku luar biasa lah gitu. Jadi hari ini terima kasih Om Yoya sudah mau bersama-sama kami sharing sesuatu, jadi kami persilahkan. Silahkan Om Yoya. Suaranya bagaimana? Kedengaran? Sip, sip. Bagus Om Yoya. Bagus. Kamera? Kamera, action, siap.
Termute suara atau Om Yoya? Oh, suara termute katanya. Sekarang gimana? Mantap. Mantap, Om. Mantap ya? Ya. Oke. Nggak tahu kenapa, soalnya ini HP yang saya pakai jarang sekali untuk hal lain, cuma pakai Zoom. Jadi kalau ada datanya orang lain yang saya baru, dia enggak sulit masuknya. Jadi saya tadi usahakan gimana bisa nyambung. Oke. Saya suka lihat ini apa namanya komunitasnya karena banyak anak-anak kecil, banyak anak-anak remaja, bagus karena dari kecil mereka bisa dibimbing untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus, apalagi dalam situasi sekarang apa namanya dunia internet begini, begitu informasi begitu banyak, begitu luas, dan orang bilang ya orang-orang sekarang itu bilang era apa namanya era postmo dengan postrat, artinya semuanya bisa bikin kebenaran sendiri dengan narasinya sendiri. Jadi kalau kita tidak punya basic yang benar atau dasar firman Tuhan, kita bisa dikacaukan dengan narasi-narasi yang mereka buat. Itu sebabnya buat saya anak-anak itu dari sejak awal memang sudah harus ditanamkan kebenaran yang dari firman Tuhan. Karena saya berapa kali ikut diskusi di Zoom, orang-orang yang menganggap dirinya mengikuti perkembangan zaman itu sudah tidak percaya lagi dengan kebenaran mutlak. Nah, kita percaya ada wahyu Tuhan yang menjadi pegangan buat menguji setiap pendapat orang, setiap narasi, setiap pikiran orang. Kita harus kembali ke Alkitab walaupun orang bilang itu sudah ketinggalan. Tidak, kita percaya bahwa firman Alkitab itu firman Allah yang sudah melewati ujian ribuan tahun, dan kritik paling tinggi dia sudah lewati semua, dilalap habis dan tidak bisa membuktikan bahwa Alkitab itu salah. Jadi bersyukurlah kalau kita bisa percaya Alkitab itu firman Allah. Itu anugerah Tuhan semata-mata. Karena saya banyak ketemu dengan orang-orang yang dulu percaya Alkitab firman Allah sudah mulai ragu dengan perkembangan yang terjadi. Dan apalagi situasi sekarang, saudara bisa apa namanya lihat bermacam-macam pengajaran di YouTube. Saya ingat ada teman saya dulu, saudara mungkin juga tahu, dia punya pengajaran banyak membuat orang yang jadi bingung. Tapi buat saya itu anugerah Tuhan kalau kita masih bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat satu-satunya. Nah, hari ini saya akan bicara tentang Yesus Kristus adalah Allah dan manusia. Doktrin memang ini agak paling sulit dari doktrin kekristenan, itu bukan Allah Tritunggal, tapi kristologi, artinya Yesus itu Allah dan juga manusia. Ini yang paling sulit sebenarnya dari semua ajaran kekristenan. Nah, kita tahu bahwa doktrin Tritunggal itu kita percaya bahwa Allah itu satu saja, cuman 3 pribadi. Dari setiap pribadi itu adalah Allah. Itu yang kita percaya bahwa Bapa itu Allah, Yesus Kristus atau anak putra Allah, dia itu Allah, dan Roh Kudus itu Allah. Ya, apanya yang satu? Ya Allahnya itu. Hakikatnya, naturnya itu Allah. Semuanya Allah tapi pribadinya 3. Kenapa bisa begitu? Ya memang seperti itu. Dan itu melampaui akal manusia. Itu sebabnya orang Kristen itu yang sungguh-sungguh sebenarnya dia orang paling cerdas dari semua orang-orang. Karena waktu kita mempelajari tentang Allah yang kita percaya, yang diilhamkan melalui firman Tuhan, itu kita punya pemikiran makin berkembang. Begitu hebatnya itu hikmat Allah, bagaimana dia menyatakan dirinya kepada manusia yang terbatas untuk bisa kita mengenal dia. Jadi saya ulangi lagi bahwa kita percaya Allah yang Esa itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allahnya yang Esa, pribadinya itu 3, yaitu Bapa, Anak atau Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nah, yang saya mau bahas ini pribadi kedua itu, yaitu Yesus Kristus. Dia itu Allah dan manusia. Nah, yang pertama, keilahian Yesus atau kealahan Yesus itu dia kekal adanya. Di dalam Yohanes 1 pasal 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah bersama-sama dengan Allah. Jadi di sini kita sudah bisa lihat bahwa firman bersama-sama dengan Allah itu sudah menunjukkan bahwa firman dan Allah itu sesuatu yang berbeda. Allah di situ adalah Bapa, tetapi hakikatnya sama. Nah, yang saya mau bahas ini firman ini. Firman ini turun ke dunia menjadi manusia.
Jadi sebelum firman inkarnasi atau sebelum firman menjadi manusia, manusianya itu belum ada. Yang kekal itu adalah keilahian Kristus. Nah, ini anak-anak kita, khususnya anak-anak SD, SMP, SMA, ini selalu dikacaukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada iman Kristen. Nah, saya mau beritahu, kita punya iman Kristen yang selalu disalah mengerti oleh orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena mereka memakai kitab suci mereka untuk mengukur kekristenan. Padahal Alkitab itu ribuan tahun lebih dulu ada daripada kitab suci mereka. Saya ini agak berhati-hati berbicara tentang kitab suci orang lain, karena yang susah di Indonesia itu adalah bukan apa yang harus kita katakan, tetapi apa yang tidak harus kita katakan. Kita akan dijerat macam-macam. Nah, kekristenan itu sendiri tidak seperti itu. Dia sudah terbiasa dengan diskusi terbuka. Kau mau kritik bagaimanapun, kita tidak pernah menuntut orang atau mengkafirkan orang atau memfatwa orang untuk dihukum mati. Karena kekristenan lahir di tengah-tengah dunia Helenis atau di tengah-tengah dunia filsafat. Jadi dia sudah terbiasa diskusi, sudah ribuan tahun. Jadi kalau ada orang menghina kekristenan, yang kita harus tanya apa yang dia katakan benar atau tidak. Jangan mengukur kekristenan dengan kitab suci atau iman mereka yang mereka percaya. Itu sebabnya saya beberapa kali beritahu. Saya punya WhatsApp group, itu teman-teman kuliah dulu, teman-teman SMA juga. Itu banyak yang keluar yang Kristen karena mereka takut berbicara di situ. Saya pernah diminta untuk bicara. Waktu saya bicara itu, mereka telepon saya, Japri, tapi Japrinya itu mau bicara pribadi, tidak mau bicara terbuka di situ. Saya tidak mau. Kau bicara terbuka tentang iman Kristen, tapi waktu saya mau bahas kau punya iman, kau mau Japri, jadi saya akhirnya tidak mau. Nah, saya kembali lagi kepada apa yang saya mau bicarakan tentang Yesus Kristus itu yang kita percaya. Dia pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia itu Allah sepenuhnya dan sepenuhnya manusia. Keilahian atau kealahan Yesus itu kekal adanya. Dia disebut anak Allah atau firman, itu gelar buat dia. Ingat, anak Allah itu adalah istilah untuk memberitahu kita manusia. Allah itu tidak beranak. Tapi dia diperanakkan sejak kekekalan. Itu sebabnya disebut anak Allah. Kenapa? Karena dialah yang paling pertama keluar dari Allah. Ingat, Yesus disebut anak Allah. Itu bukan karena Allah beranak. Tidak. Tapi dia yang pertama keluar dari Bapa. Allah Bapa. Nah, dia keluar dari Bapa itu disebut anak Allah. Itu sejak kekekalan. Sebelum ada ruang dan waktu. Jadi dia anak Allah satu-satunya. Yesus itu anak Allah satu-satunya. Karena dia yang paling pertama keluar dari Allah. Nah, dia diperanakan terus-menerus. Karena itu di dalam kekekalan. Artinya tidak ada ruang, tidak ada waktu di situ. Jadi terus-menerus dia diperanakan. Jadi itu disebut anak Allah. Nah, anak Allah ini adalah firman itu sendiri. Nah, coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Coba bisa di screen-nya. Kalau nanti saya baca saja. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan seperti ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah. Maksudnya satu-satunya yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan Allah. Jadi satu-satunya, Yesus itu satu-satunya anak Allah. Kita ini anak-anak Allah. Kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Tapi anak tunggal Allah atau satu-satunya anak Allah itu cuma Yesus Kristus. Nah, dia sudah bersama-sama Bapa sejak kekekalan. Nah, bagaimana Allah mau menyatakan dirinya kepada manusia yang terbatas? Dia harus menjadi manusia. Nah, ini konteks teologi kita dengan teman-teman yang Muslim itu tidak sama. Teologi mereka terhadap firman Allah itu berbeda. Kita tidak mempercayai kesaksian tunggal, sedangkan mereka punya kitab suci ditulis satu orang. Menurut mereka wahyunya itu turun dari surga, diterima oleh nabinya. Kita tidak percaya itu. Kita punya Alkitab ditulis oleh manusia, tidak turun dari surga. Itu diwahyukan Roh Kudus kepada penulis Alkitab, bukan satu orang, tetapi lebih daripada 40 orang, itu selama 1.500 tahun. Bandingkan ya, kita punya firman Alkitab yang kita percaya itu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu ditulis selama 1.500,
tahun dengan 40 orang lebih yang punya latar belakang berbeda. Lalu ada orang yang datang mengkritik bahwa kita punya palsu. Itu kita harus jawab karena kita punya Alkitab ini disalah mengerti, iman kita disalah mengerti di negeri ini. Itu sebabnya kita harus punya dasar yang kuat untuk memberi penjelasan kepada mereka bahwa apa yang kau percaya, apa yang kau hina, apa yang kau tidak mengerti itu kau bicarakan kepada kami, itu tidak seperti itu. Nah, saya kembali bahwa pribadi kedua dari Allah Tritunggal ini, Yesus Kristus, itu adalah Allah sejak kekal. Dia bersama-sama dengan Allah. Gelarnya itu adalah firman. Itu sudah ada. Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah yang sejati ini? Bahwa kita menyembah Allah yang benar, bukan setan yang kita sembah. Allah itu mengungkapkan dirinya kepada kita. Dia mewahyukan dirinya kepada kita. Dia menyatakan dirinya kepada kita. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya kepada kita, manusia tidak bisa mengenal Allah. Siapakah manusia ini? Terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Jadi kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya, tidak ada seorang pun bisa mengenal dia. Nah, cara dia memperkenalkan dirinya, kita tahu itu bersifat secara progresif setelah manusia jatuh dalam dosa. Allah mulai berjanji di dalam kitab Kejadian 3 ayat 15 bahwa akan ada nanti seorang perempuan, keturunan perempuan, itu dia sudah janjikan di situ. Itu terus menerus lahir. Kita tahu orang Israel itu dipilih hanya untuk melahirkan Mesias. Itu sebabnya dari Israel sampai sekarang ada satu-satunya bangsa di dunia ini yang memiliki sejarah yang lengkap, itu Israel. Itu cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Israel itu kalau sudah baca sejarahnya, itu ribuan tahun itu terusir dari dia punya negara. Dan sekarang terus menjadi problem di sana. Tetapi tujuan Israel itu dipilih Tuhan, itu cuma satu sebenarnya, melahirkan Mesias. Itu saja. Itu tidak bisa dibantai. Yesus itu keturunan daripada orang-orang Yahudi, raja-raja Yahudi. Dia bukan dari keluarga imamat, dia keturunan keluarga dari seorang raja, tapi dia juga disebut imam. Nah, saya kembali lagi kepada sebelum Kristus, sebelum firman Allah menjadi manusia, manusia Kristus itu belum ada. Jadi waktu firman Allah datang ke dunia ini menjadi manusia, itu keilahian Allah, itu pribadi kedua Allah, itu mengambil manusia, menambahkan kemanusiaan di dalam dirinya. Jadi kemanusiaan Kristus itu baru ada sewaktu dia inkarnasi. Yohanes 1 ayat 14 di situ mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Itu menjadi daging. Tujuannya untuk apa? Untuk menyatakan Allah kepada kita. Karena satu-satunya yang mengenal Allah itu adalah firman itu sendiri. Nah, konteks teologi ini kita saja sudah berbeda dengan orang yang sering mengkritik Alkitab. Bagi mereka tidak bisa begitu. Bagi mereka tidak mungkin itu firman menjadi manusia. Itu teologi mereka, itu Alkitab mereka, kitab suci mereka itu turun kepada satu orang, terus malaikat datang katanya untuk mewahyukan. Kalau kita tidak. Firman itu ditulis oleh manusia dengan jarak 1.500 tahun oleh 40 orang lebih. Dan apa yang mereka tulis itu tidak kontradiksi satu sama lain. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi kita tidak percaya kesaksian tunggal. Kita punya saksi tentang firman Tuhan cukup banyak. Itu pegangan kita yang pertama kalau kita dikritik tentang itu. Itu siapa yang bisa ada manusia umurnya 1.500 tahun? Tidak ada. Jadi kalau begitu bagaimana tulisan ini, firman ini bisa sejalan? Itu cuma satu, pasti oknum yang kekal yang ada di belakangnya itu. Nah, kita tahu itu firman Allah diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Tidak usah di share screen, saya saja bahwa itu segala tulisan yang diilhamkan Allah itu berkuasa, bermanfaat untuk menyatakan kebenaran, memperbaiki kelakuan. Nah, saya kembali lagi kepada Yesus Kristus itu Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Jadi dia punya dasar, kita punya dasar pemahaman, dasar iman kita, keilahian Kristus itu kekal, dia setara dengan Bapa, setara dengan Roh Kudus, dan bukan Roh Kudus yang jadi manusia, bukan Bapa yang menjadi manusia, tapi firman itu yang menjadi manusia. Itu, dia menjadi manusia. Dia sungguh-sungguh manusia. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia tidak menonjolkan keilahiannya.
Cara dia menjadi manusia adalah Roh Kudus menaungi itu Maria, perawan Maria. Kita tahu itu di dalam kisah Natal di kitab Lukas bahwa malaikat datang, Gabriel datang kepada Maria untuk memberitahu dia bahwa dia akan mengandung, dia seorang perawan 2 kali, berapa kali diulangi di situ bahwa itu penggenapan dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 6 dan banyak lagi di dalam Perjanjian Lama. Jadi firman Allah menjadi manusia itu tujuannya yang pertama adalah menggenapi janji Allah dalam Perjanjian Lama. Kita tahu juga Yesus berkata waktu dia bangkit dari antara orang mati dalam kitab Lukas 24 ayat 27 dan 44. Kalau saya tidak salah itu ada bahwa segala tulisan yang di dalam kitab Musa, kitab Mazmur dan kitab nabi-nabi itu tentang dia. Dia menggenapi itu karena waktu dia berbicara tentang 2 muridnya yang berjalan di Emmaus, mereka tidak percaya bahwa itu Yesus. Sampai Yesus membuka pikiran mereka, baru mereka tahu bahwa ini Yesus Kristus. Sehingga Yesus bilang begini, begitu lambatnya kau punya pemikiran. Jadi waktu Yesus buka pikirannya, baru mereka tahu bahwa ini adalah Kristus Yesus. Dan Yesus bilang, ini semua harus tergenapi apa yang ditulis oleh Musa dan Mazmur dan para nabi. Jadi sewaktu Yesus masih ada di bumi ini, dia menyatakan bahwa firman Tuhan yang kita percaya itu Perjanjian Lama itu adalah firman Allah. Waktu itu belum ada Perjanjian Baru karena dia baru ditulis setelah Yesus naik ke surga. 30 tahun setelah Yesus naik baru itu ditulis Perjanjian Baru. Kita tahu juga bahwa beberapa surat Paulus itu ditulis setelah gereja ada. Jadi gerejanya dulu ada, baru ditulis kitab Roma, baru ditulis kitab Korintus. Nah, saya kembali lagi kepada tentang Kristus Yesus adalah Allah dan manusia. Jadi poin pertama bahwa keilahian Yesus itu adalah sudah ada sejak kekal. Kemanusiaannya baru ada waktu dia inkarnasi melalui dia turun, Roh Kudus turun kepada seorang perawan Maria dan lahir dan bertumbuh. Jadi kemanusiaan Kristus itu dia berubah dari janin terus bertumbuh menjadi bayi terus menjadi dewasa. Itu dijelaskan dalam kitab Lukas. Kita tahu Lukas ini bukan orang Yahudi. Dia seorang Yunani yang punya pemikiran sangat luas. Dia seorang dokter, tapi seorang peneliti juga. Karena waktu kita baca kitabnya itu, betul-betul dia berdasarkan fakta sejarah yang ada, dia sebut siapa yang berkuasa pada waktu itu, siapa imam-imam pada waktu itu. Itu dia sebutkan. Sampai kita punya Alkitab yang kita percaya firman Allah itu ada bukti sejarahnya. Ingat, sejarah atau penemuan-penemuan arkeologi tidak membuktikan Alkitab firman Allah, bukan. Dia hanya mengkonfirmasi. Saya pernah baca bukunya John Maxwell kalau saya tidak salah. Dia punya judul tidak begitu tepat karena dia mengatakan bahwa ini bukti bahwa Alkitab firman Allah dari sejarah yang ada. Tidak. Sejarah tidak membuktikan Alkitab firman Allah. Dia hanya mengkonfirmasi. Alkitablah yang tertinggi yang menguji apakah sejarah atau penemuan itu benar. Itu. Kita harus mengerti masalah metode penelitian itu. Alkitab kita jadikan patokan. Apapun yang terjadi, apapun situasinya, bagaimanapun perkembangan situasi, apalagi situasi sekarang, begitu banyak masalah. Kita tahu COVID ini sudah berjalan 2 tahun. Saya ingat pertama kali ini COVID terjadi, saya berdoa itu tiap malam untuk bagaimana Tuhan bisa membangkitkan para saintis untuk menemukan vaksin yang manjur, yang harganya terjangkau dan aman. Itu berdoa terus-menerus hampir tiap malam itu karena saya lihat pertama kali itu terjadi begitu mengerikan sekali. Dan itu disembunyikan oleh, pertama kali muncul itu Xi Jinping menyembunyikan itu situasi itu, dan itu salah satu kehebatan Xi Jinping, dia sembunyikan itu persoalan itu dan dia lepaskan orang-orang yang sudah terkena COVID karena itu pas hari Imlek waktu itu. Setelah dia lepaskan orang semua keluar dari situ, baru dia lockdown. Itu sebabnya menjalar ke seluruh dunia. Sampai waktu itu Donald Trump menganggap Xi Jinping ini sumber daripada COVID itu asal mulanya ada di situ. Waktu baru-baru ini mau diteliti ulang, asal-usul itu pemerintahan Tiongkok tidak memberikan izin karena dia tidak mau diketahui. Tapi ya itu sudah terjadi dan kita percaya Tuhan mengendalikan segala hal dan itu semua COVID mengubah semua landscape kehidupan manusia.
Sudah perhatikan waktu itu terjadinya itu sampai Las Vegas tempat perjudian apa tertutup semua, bahkan rumah ibadah tertutup. Kita jadi merenungkan itu, apa yang akan Tuhan kerjakan. Kita tahu itu bukan sumbernya dari Tuhan. Tuhan hanya mengizinkan itu terjadi. Dan itu mengubah semua. Salah satu hal yang mengubah kekristenan itu adalah fellowship-nya. Itu menjadi berkurang. Kita jarang lagi ketemu, padahal salah satu nilai-nilai kekristenan itu adalah persekutuan. Nah, sekarang kita bertemu hanya lewat online, itu kayaknya kurang begitu tidak begitu sip lah. Kita jarang ketemu, kita hanya lewat online. Tetapi orang mulai berpikir sekarang bahwa karena semua berubah, Tuhan izinkan itu terjadi. Gereja-gereja yang begitu besar operasionalnya, sangat besar biayanya, itu mereka kekurangan biaya bagaimana membiayai, mereka punya gedung dan kurang orang datang ibadah, persembahan kurang. Dia sekarang sudah mulai agak pemulihan, tetapi gedung-gedung besar itu menjadi kosong. Itu menjadi orang berpikir sekarang, bagaimana menghadapi situasi seperti ini, terutama khususnya buat kita umat Tuhan. Pasti pandangan kita berubah, tapi dasar pemikiran kita tetap kembali kepada firman Tuhan. Saya tidak berani menganggap bahwa ini Tuhan sudah akan datang. Saya tidak berani, banyak sekali saya baca itu pengajaran tentang itu. Saya tidak berani mengambil bahwa betul Tuhan akan datang. Tuhan pasti datang untuk yang kedua kali, tapi kita tidak tahu kapan. Kita tidak tahu pasti itu. Kita cuma mempercayai bahwa kita ini ada dalam jalur yang benar. Kita tahu bahwa satu-satunya nubuatan yang belum tergenapi dalam Alkitab itu adalah kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Karena semuanya dia sudah genapi. Begitu ribuan nubuatan dalam perjanjian lama, itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Saya pernah membaca itu ahli perjanjian baru bahwa tidak ada satupun yang meleset bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Walaupun orang-orang yang pakar, yang liberal tidak percaya itu, bahkan orang Israel yang bukan Kristen juga menolak Kristus sebagai Mesias, tetapi dia tidak bisa bantah bahwa terjadi penggenapan dari semua apa yang dijanjikan dalam firman Allah tentang Mesias. Saya kembali lagi bahwa kemanusiaan Kristus itu baru ada waktu dia inkarnasi. Dan waktu dia inkarnasi, dia menjadi manusia, dia tidak menonjolkan keilahiannya. Tapi kadang-kadang dia munculkan itu. Sewaktu dia meredakan gelombang besar di Danau Galilea, itu keilihannya dia nyatakan. Sewaktu dia sudah bangkit dari antara orang mati, dia mengatakan, segala kuasa diberikan Allah kepadaku, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Siapa yang bisa menyertai kita sampai akhir zaman kalau bukan Allah? Dan Yesus Kristus mengaku itu, dia akan menyertai gerejanya sampai akhir zaman. Itu semua adalah keilahian yang dinyatakan. Dan kebanyakan orang-orang yang tidak percaya keilahian Kristus itu selalu mempertentangkan antara ayat-ayat yang bicara tentang kemanusiaan Kristus dengan keilahian Kristus. Mereka selalu pakai Yesus menangis. Masa Tuhan bisa menangis? Dia tidak tahu bahwa itu bicara tentang kemanusiaannya. Dia tidak tahu kapan dia datang. Itu bicara tentang kemanusiaannya. Dikasih dipertentangkan antara keilahian dan kemanusiaannya. Ayat tentang kemanusiaan dipakai sebagai bahwa dia bukan Allah. Ayat keilahian Kristus dipakai bahwa dia bukan manusia. Tidak. Kita meyakini bahwa Kristus Yesus itu Allah dan manusia. Oke. Apa tujuan dia menjadi manusia? Yang pertama tadi untuk menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama. Terus kedua untuk menyatakan Allah kepada manusia supaya kita tidak menyembah Allah yang palsu, tidak menyembah setan, tidak menyembah Allah rekan-rekan kita. Ingat, kekristenan itu satu-satunya keyakinan, satu-satunya agama dari banyak agama yang mengatakan bahwa kekristenan itu berpusat kepada Allah. Dia bersifat antroposentris. Allah yang mencari kita, Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Bukan kita yang mencari Allah, bukan kita yang menemukan Allah. Allah yang menemukan kita. Dia datang ke dunia ini menyatakan dirinya kepada manusia. Karena Kristus menyatakan begini,
kepada orang-orang Israel pada waktu itu, bahwa waktu dia menolak Kristus, bahwa dia katakan begini, aku ada sebelum Abraham ada. Itu ada dalam Yohanes 8 ayat 56 kalau saya tidak salah. Terjadi perdebatan di situ antara Kristus dengan keturunan Abraham, orang-orang Israel yang mengaku mereka keturunan Abraham. Lalu dia katakan, aku ada sebelum Abraham ada. Itu menyatakan keilahian dia. Banyak sekali ayat yang bicara tentang itu. Nah, waktu Kristus datang di muka bumi ini, dia mengalami banyak kesukaran-kesukaran. Dia menyatakan kebenaran tentang pola hidup yang benar, tapi dia tidak disukai orang. Kenapa? Karena kehidupan Kristus itu menyingkapkan kebobrokan hidup manusia. Waktu saudara hidup benar dalam satu komunitas atau pekerjaan profesi di mana saudara kerja, kehidupan saudara yang benar itu tidak disukai oleh orang-orang yang hidup tidak benar. Seingat sekali itu banyak kali terjadi teman-teman saya yang seperti itu. Waktu saya pertama kali mengajar teman-teman yang dari orang tidak percaya menjadi percaya Kristus, mereka bilang, bisakah dijalankan itu apa yang diajarkan Kristus itu dalam kehidupan sehari-hari? Saya bilang, bisa kalau kau bersandarkan kepada kekuatan Allah, bukan kekuatanmu sendiri. Memang ada resiko yang kita dapat. Contoh dalam perjanjian lama itu adalah Nuh. Nuh itu seorang yang, kalau kita baca, dia orang yang tersendiri pada masa itu, tetapi dia juga seseorang yang, hidup dalam zaman di mana dia ditolak oleh lingkungan, generasi di mana dia hidup, tapi tetap taat kepada Allah. Itu sebabnya Allah memakai dia menjadi alatnya untuk menyelamatkan dunia. Nuh adalah satu orang yang mengubah arah sejarah. Pada waktu itu Allah ingin membinasakan, memusnahkan seluruh dunia, manusia, hewan, dan apa yang dia ciptakan. Karena di dalam Kejadian 6 dikatakan Allah menyesal menciptakan manusia. Karena yang ada dalam diri manusia itu ada kecenderungan untuk berbuat jahat semata-mata. Kita tahu kalau kita baca kisah itu, mereka sampai melahirkan raksasa-raksasa keturunan keturunan Set itu kawin dengan orang-orang keturunan Kain yang disebut anak-anak Allah, kawin dengan anak-anak iblis atau apa, tapi saya menganggap itu keturunan Set yang kawin dengan keturunan Kain. Itu karena banyak penafsiran di situ. Dan mereka melahirkan raksasa-raksasa. Nah, pada waktu itu Allah melihat mereka tidak mungkin berubah. Dan Allah menyesal dan akan membinasakan semua. Tapi dia melihat ada satu keluarga. Itu yang hidupnya bertentangan tidak sama melawan arus pada zamannya. Itu adalah Nuh. Dan dia mendapat kasih karunia dari Allah. Dan Allah memberitahu dia bagaimana supaya dia membuat bahtera. Nah, saya mau beritahu saudara, dari pelajaran itu kita tahu bahwa keluarga yang saleh itu jangan pernah dianggap remeh. Dia bisa menyelamatkan, melindungi lingkungan atau orang-orang di sekelilingnya. Kalau ada keluarga yang saleh, saya lihat dari teman-teman di komunitas ini, kebanyakan punya anak-anak yang kecil. Kalau saudara kita menjalani nilai-nilai kekristenan dengan benar, kita memang tidak suci. Selama kita masih di bumi ini, kita masih bisa berdosa. Tetapi kita tahu kita punya juru selamat yang menjadi pendamaian kita. Kristus adalah kebenaran kita. Dia adalah pembela kita. Dan dia tahu kapasitas kita. Selama kita masih hidup di bumi ini, kita masih bisa berdosa. Tetapi kita punya juru selamat. Kita mengaku dosa kita akan diampuni, disucikan. Dan kita terus mau hidup menyangkal diri. Nah, pada waktu Nuh hidup itu pertentangan begitu banyak. Dia tersendiri dan dia bangun itu bahtera. Kalau kita baca sungguh-sungguh itu firman Tuhan itu 120 tahun lamanya. Waktu dia membicarakan itu, menceritakan semua itu, kenapa dia bangun. Saya baca beberapa penafsiran bahwa itu dia biayai sendiri itu pembangunan kapal itu. Dan Tuhan memberikan petunjuk. Dan apa yang terjadi, waktu dia sudah selesai, apa yang dia ceritakan itu betul-betul terjadi, air bah datang. Dan kita tahu yang diselamatkan cuma keluarganya dia. Anak-anaknya dan anak mantunya. Kita tahu di situ tidak disebutkan anak-anak mantunya kita. Karena budaya pada masa itu budaya yang mengutamakan laki-laki. Jadi nama perempuan tidak disebut. Istrinya Nuh tidak disebut. Anak mantunya yang perempuan tidak disebut. Semua anak-anaknya saja. Nah, saya kembali lagi kepada Kristus sebagai Allah dan manusia. Jadi tujuan tadi pertama Kristus menjadi manusia adalah untuk menyatakan Allah kepada kita. Dan kita percaya bahwa firman Allah itu turun menjadi manusia. Hanya itu saja. Yang firman Allah, Alkitab itu tidak turun dari langit. Tidak seperti kitab suci mereka yang dibilang turun dari langit kita.
kita cuma percaya hanya firman Allah yang turun dari surga menjadi manusia yang namanya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu bukan nama Allah. Yesus Kristus adalah nama pribadi dia. Itu nama daripada Allah Tritunggal. Nama manusianya adalah Yesus Kristus. Itu bukan nama Allah Tritunggal, bukan. Kita dulu waktu baru bertobat kan kita sering sebut itu nama Allah Tritunggal. Tidak, itu nama Yesus Kristus, itu nama pribadi daripada Yesus. Yesua Masiah. Dia adalah juru selamat dan Tuhan kita. Nah, saya lihat dulu, saya punya catatan ya, bagaimana tujuan Kristus datang ke dunia selain yang saya sebutkan tadi. Ini pelajaran yang agak sulit, tapi saya berusaha dengan bahasa yang saudara bisa mengerti, karena saya lihat banyak anak-anak remaja di sini dan anak-anak SMP, SMA mungkin. Jadi firman atau anak tunggal Allah, anak tunggal itu artinya satu-satunya yang pertama kali keluar dari Allah, dan itu terus-menerus terjadi karena itu di luar ruang dan waktu. Dia inkarnasi menjadi manusia yang pertama untuk menggenapi nubuatan dalam perjanjian lama, dan kedua untuk menyatakan Allah yang tidak kelihatan itu supaya kelihatan. Itu kita bisa baca di dalam Ibrani pasal 1 di dalam ayat 1 sampai 4. Coba kita lihat. Ibrani pasal 1 dikatakan begini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, maksudnya Yesus Kristus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah, maksudnya oleh Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, penekanan saya, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Allah yang tidak kelihatan itu wujudnya dinyatakan melalui firman Allah menjadi manusia, itu Yesus Kristus. Dan menopang. Jadi dia yang menopang alam semesta ciptaannya ini. Tidak seperti orang-orang deisme. Deisme itu satu paham yang dianut oleh Presiden Amerika Thomas Jefferson, ahli fisika Isaac Newton. Itu percaya bahwa Allah ciptakan alam semesta dan dia tidak memelihara, dia melepaskan setelah itu. Itu deisme, itu pelajaran itu. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai, ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Jadi dia menyatakan Allah waktu dia datang di bumi ini. Dia menopang ciptaannya dengan firman-Nya. Dan setelah selesai dia menebus dosa manusia, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah, bukan Allah punya kiri dan kanan. Tidak, itu artinya dia setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, setelah menyelesaikan misinya, dia diterima sebagai pemenang. Jadi dia hormati. Jadi di surga ini kita punya juru selamat, anak Allah itu yang punya natur manusia. Jadi natur manusia Kristus itu kekal adanya. Sebelum dia inkarnasi, dia tidak punya natur manusia. Jadi sekarang di surga ada natur manusianya, itu Yesus Kristus. Itu kekal. Jadi kemanusiaan Kristus tidak kekal karena punya awal, tapi keelahiannya kekal karena tidak dicipta. Kristus itu sendiri adalah pencipta, tetapi kemanusiaannya itu ditambahkan kepada keilahiannya. Dan sampai sekarang itu terus-menerus ada. Dia sekarang ada di sebelah kanan Bapa menjadi juru syafaat kita. Jadi banyak sekali gelar Kristus Yesus, juru selamat Tuhan kita yang kita percaya. Dia itu Allah, dia itu Tuhan, dia itu imam besar kita, dia kebenaran kita, dia hikmat kita. Jadi bersyukurlah kita kalau kita bisa percaya kepada Kristus Yesus, apalagi anak-anak kita kalau disampaikan tentang Kristus. Ingat, sejak dari SD atau PAUD itu, kekristenan sudah disalah mengerti, diajarkan itu. Saya banyak kali, karena saya ini biasanya dampingi adik kecil di rumah untuk belajar. Pelajaran itu banyak sekali hal-hal yang mendiskreditkan iman Kristen. Disalah mengerti, bukan dihina, disalah mengerti.
karena ditafsirkan memakai kitab suci mereka, tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ingat, Alkitab itu menafsirkan segala sesuatu. Bukan berarti Alkitab itu buku ilmu pengetahuan, tidak. Tapi nilai-nilai kebenaran itu ada di situ untuk menguji apakah yang datang kepada kita itu kebenaran atau kepalsuan. Itu ujiannya adalah firman Allah. Hasil pemikiran manusia itu tidak bisa dipegang karena itu dia akan berubah terus. Saya pernah diskusi dengan seorang ahli neurologi di sosial media. Dia bicara bahwa segala sesuatu yang tidak dibuktikan secara ilmiah itu tidak bisa dipercaya. Saya tanya dia begini, dari mana Bapak punya pendapat seperti itu? Bahwa yang ilmiah itu dapat dipercaya. Dia sebutkan kepada saya, dia berikan beberapa bukunya, Stephen Hawking. Saya bilang, saya sudah baca itu semua. Kesimpulan Stephen Hawking itu cuma satu, bahwa manusia belum menemukan satu teori yang bisa menunjukkan bahwa alam semesta ini tujuannya dicipta untuk apa. Itu kalau kita sudah bisa menemukan teori M atau master teori, gabungan dari semua ilmu pengetahuan, baru kita bisa menjawab itu bahwa alam semesta itu dari mana asalnya dan untuk apa, kenapa kita ada di bumi ini. Dia suruh baca, saya bilang, saya sudah baca itu. Tidak ada jawaban di situ. Akhirnya diskusi itu berhenti, dan setiap kali saya masuk, kalau dia buat sesuatu diskusi, sudah pasti berhenti itu diskusi di situ, karena saya masuk ke dalam situasi itu. Jadi kembali lagi kepada kita sebagai orang percaya bahwa Alkitab itu dasar pegangan kita untuk menjalani kehidupan yang begitu bebas untuk mendapatkan informasi apapun. Ingat, orang Kristen sejati bukan anti ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sejati itu tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab memberitahu kita bahwa Allah menjadikan alam semesta dan segala isinya ini dari tidak ada menjadi ada dengan firman-Nya. Bagaimana mungkin firman Allah bisa bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang benar? Ilmu pengetahuan mengeksplorasi. Ilmu pengetahuan itu meneliti ciptaan Tuhan. Bagaimana dia bisa bertentangan dengan firman Tuhan? Tidak mungkin bertentangan dengan Alkitab. Pertentangan terjadi karena kita salah mengerti firman Allah, atau kita belum sampai pemahaman kepada firman Allah, lalu kita menganggap pengetahuan itu benar. Tidak. Kalau kita ikuti sejarah ilmu pengetahuan sains, dia berkembang terus. Kalau ada yang baru, yang lama ditinggalkan. Nah, Alkitab tidak seperti itu. Dia sudah melewati itu. Kalau kita baca tentang bagaimana Alkitab dikanonkan, itu sudah melewati ujian berapa banyak. Dan satu-satunya dokumentasi yang terbanyak itu adalah Alkitab. Peninggalan saja, walaupun bahasa aslinya sudah tidak ada, tapi salinannya begitu banyak. Itu kalau sudah baca dalam sejarah bagaimana kanonisasi Alkitab, itu ribuan peninggalan yang bisa diuji itu dan sudah lewati ujian. Oke. Saya kembali lagi bahwa tujuan daripada firman Allah menjadi manusia, menyatakan Allah, menggenapi janji Allah, terus supaya manusia itu bisa mati, manusia Kristus itu bisa mati. Ingat, Allah tidak bisa mati. Nah, supaya dia bisa mati, dia harus jadi manusia. Kenapa dia harus mati? Untuk menebus dosa kita. Ingat, Alkitab mengatakan bahwa semua manusia itu kecuali Yesus Kristus, kita ini sudah mati secara rohani. Ada 3 pengertian kematian dalam Alkitab. Mati secara rohani, mati secara fisik, dan mati kekal. Nah, kematian itu datang dari mana? Kematian datang dari manusia. Waktu manusia melanggar firman Allah, itu mereka mati secara rohani. Nah, kita ini keturunan Adam. Saya tidak percaya bahwa Adam itu banyak. Saya percaya Allah ciptakan manusia dari satu orang. Dan waktu dia dicipta, dia tidak dari benih. Dia tidak dari bayi, tidak. Dia sudah dewasa pasti. Itu sebabnya saya menentang sekali waktu berdebat tentang teori evolusi. Mereka berpikir bahwa Allah menciptakan manusia itu dari janin, dari benih. Tidak. Dia ciptakan pasti Adam dan Hawa itu sudah dewasa. Dan kita tidak tahu berapa umurnya dia. Karena tidak dijelaskan. Karena Allah itu di luar waktu. Waktu dia menciptakan itu sebenarnya tidak ada hari pertama, hari kedua. Itu karena kita manusia. Jadi dibahasakan itu hari pertama, hari begini, dan semua itu sampai hari ke-6. Dan semua yang diciptakan itu baik adanya. Kesalahan terbesar Stephen Hawking ada di sini. Bahwa dia bilang begini, kalau Allah menciptakan itu hukum alam, kenapa dia bisa dibujuk untuk mengubah hukum alam itu
Waktu terjadi misalnya bencana, terjadi kesakitan orang sakit atau bencana penyakit, kenapa melalui doa orang percaya? Dia dibujuk untuk mengintervensi hukum itu sehingga terjadi mujizat. Dia keliru bahwa Allah tidak menyebabkan kerusakan itu. Yang merusak itu adalah manusia. Jadi kerusakan itu terjadi karena manusia berdosa, melanggar peraturan. Itu adalah dalam kitab Yesaya. Sebelumnya manusia jatuh dalam dosa itu tidak ada kerusakan sama sekali. Semuanya baik adanya. Jadi manusia mengalami kematian secara rohani. Itu karena akibat pelanggaran dari hukum Allah dari Adam. Itu yang pertama. Jadi Adam itu perwakilan daripada semua umat manusia yang mati secara rohani dan juga akan mengalami kematian fisik dan kematian kekal. Jadi 3 tadi macam kematian. Kematian rohani yang pertama itu dialami oleh semua orang yang keturunan Adam kecuali Kristus. Ada yang diangkatlah, dia tidak mengalami itu. Kita tahu ada 2 orang yang diangkatkan dalam perjanjian lama. Terus yang ketiga itu kematian kekal. Kematian fisik itu waktu nyawa atau roh manusia meninggalkan tubuhnya. Itu bukti kematian itu adalah waktu batang otaknya tidak berfungsi lagi. Saya ingat waktu ayah saya di rumah sakit, mau diuji bahwa dia sudah meninggal atau tidak, itu batang otaknya yang itu. Waktu itu sudah tidak berfungsi, berarti dia mati. Kalau jantungnya berhenti itu belum tentu dia mati orang. Batang otaknya yang diteliti bahwa dia betul-betul sudah mati. Dan kedua, kematian kekal. Kematian kekal itu artinya begini, sewaktu seseorang meninggal tanpa percaya Kristus, itu dia hidup tapi terpisah dari Allah. Itu yang disebut maut. Itu namanya kematian kekal. Dia hidup selama-lamanya tapi terpisah dari Allah. Rohnya tidak dilahirkan kembali. Itu kematian kekal. Dan di luar Kristus orang tidak mungkin mengalami kehidupan kekal. Yang dia alami adalah kematian kekal. Ingat waktu manusia mati dia tidak habis. Dia tetap ada selama-lamanya. Dia terpisah dari Allah atau bersama-sama dengan Allah. Dan waktu dia mati, saat ini orang percaya mati, dia langsung pergi ke surga. Dia tidak singgah di mana-mana, tidak gentayangan. Saya percaya itu karena waktu Kristus mati, dia mengatakan, aku menyerahkan rohku kepadamu. Ya, Bapak, itu kalau kita baca di waktu dia disalibkan, dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Nah, Kristus mengatakan sebelum dia mati, di mana dia berada di situ pun kita berada. Apakah saudara bilang dia di Firdaus atau di surga? Surga dengan Firdaus itu sama saja sebenarnya. Kalau kita baca sungguh-sungguh itu Alkitab. Jadi, saya kembali tujuan berikutnya kenapa Allah harus jadi manusia, tujuannya supaya dia bisa mati. Mati untuk apa? Untuk supaya kita yang mati ini bisa dihidupkan kembali. Itu sebabnya penginjilan itu hal yang paling penting. Yesus Kristus tidak menjanjikan orang jahat menjadi baik. Tidak. Dia menjanjikan bahwa orang mati menjadi hidup. Waktu kita menyampaikan firman Tuhan kepada seseorang, menyampaikan Injil Kristus kepada seseorang, Roh Kudus akan berkarya, membuat dia lahir baru sehingga dia bisa mengambil, mempercayai firman Allah itu. Karena semua orang mati tidak bisa berespon. Kalau manusia bisa disuruh memilih juru selamat, mereka pasti salah memilih. Kecuali ada intervensi Allah di dalam kehidupannya. Jadi Roh Kuduslah yang membuat orang lahir baru sehingga dia bisa merespon Injil. Itu sebabnya setiap kita orang yang sudah percaya Kristus jadi anak-anak Allah harus menyaksikan apa yang kita percaya itu. Tidak bisa dalam situasi sekarang ini. Banyak sekali orang takut mati. Kenapa orang takut mati? Dia tidak tahu kemana dia akan pergi kalau mati. Atau kedua, dia takut meninggalkan mungkin harta bendanya, atau keluarganya, atau anak-anaknya. Tidak. Kita percaya bahwa Allah mengendalikan semua hal. Kita ada di bumi ini bukan kita punya mau. Itu adalah hak prerogatif Allah. Kita ada di bumi ini sampai hari ini, itu karena Allah punya tujuan buat kita. Oke, jadi kenapa Allah harus jadi manusia? Firman Allah menjadi manusia adalah supaya dia bisa mati. Jadi ingat waktu Kristus mati sebagai manusia, Allahnya itu tetap ada pada dia. Yang matinya itu manusianya. Dan tidak ada orang bisa bunuh Yesus sebenarnya. Dia mengatakan, aku menyerahkan nyawaku dan aku bisa mengambil kembali. Itu menunjukkan dia bahwa dia adalah Allah. Dia bisa mengambil kembali. Tapi dia taat kepada Bapa. Kita tahu dari doa dia di Taman Getsemani itu berkali-kali dia bilang, Bapa, sekiranya cawan ini artinya penderitaan untuk menanggung dosa manusia itu bisa dia lewati tanpa harus mati. Tapi janganlah kehendakku yang kerja kehendakmu. Dari sini kita tahu bahwa tidak semua doa itu bisa dijawab. Doa itu tidak mengubah Allah, tapi mengubah pendoa. Dan Yesus, waktu dia minta itu kepada Allah, Bapa tidak mendengarkan, tidak menjawab itu. Tetapi dia berubah.
Dia katakan, kehendakmu lah yang terjadi. Setelah itu dia masuk, melewati itu, dan dia mati di kayu salib. Lalu dia katakan, ampunilah mereka yang melakukan ini karena mereka tidak tahu apa yang dia kerjakan, dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa pada saat itu juga. Dan kita tahu dari kejadian itu adalah fakta sejarah bahwa orang jahat pada saat itu ada di sebelahnya juga ada 2 orang, satunya bertobat, percaya kepada Kristus, dan saya percaya bahwa orang jahat ini adalah satu-satunya orang yang punya iman yang tidak pernah melihat mujizat, tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, tetapi dia percaya kepada Kristus. Karena dia katakan begini, Yesus Kristus, ingatlah pada saat engkau datang kembali sebagai Raja. Yesus bilang tidak, pada hari ini pun juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi orang Kristen yang mati, orang yang percaya Kristus, pada saat dia mati, dia bersama-sama dengan Kristus. Itu keyakinan kita, itu sebabnya kita harus hadapi situasi ini bagaimanapun beratnya. Karena kita tahu kemana kita pergi, kita tahu siapa yang menyertai kita. Jadi jangan pernah takut hadapi situasi. Apapun beratnya kesulitan Anda. Kenapa? Karena Kristus menyertai kita, dia yang hidup, dia penguasa alam semesta, dia menyertai kita, dia sudah naik ke surga dan dia tetap mengendalikan situasi. Jadi tujuan dia menjadi manusia supaya dia dapat mati menebus orang-orang pilihannya. Yang berikutnya, supaya dia dapat memusnahkan iblis. Itu ada dalam kitab Ibrani, saya tidak sebut saja semuanya. Dia datang di sini untuk memusnahkan iblis, bukan menghilangkan, tidak, tapi menghancurkan kuasanya yang menipu manusia. Ingat, kita tahu waktu dia menipu pertama kali Adam di taman Taman Firdaus, dia menipu Adam sehingga Adam tertipu. Tapi kita tahu itu adalah tanggung jawab Adam karena Allah sudah beritahu dia bahwa kalau kau makan ini kau akan mati. Dan dia bertindak sendiri walaupun dia digoda iblis, tapi tetap itu adalah tanggung jawab dia. Allah menuntut pertanggungjawaban kepada dia. Setiap kesalahan yang kita buat, kita tidak bisa menyalahkan lingkungan atau orang lain. Walaupun lingkungan banyak mempengaruhi kita, tapi kita punya keputusan pribadi untuk setiap hal yang kita hadapi. Itu sebabnya salah satu teori yang saya tidak percaya itu teori Marxis, bahwa dia mengatakan begini, bahwa yang harus dirubah itu lingkungan. Dia tidak percaya bahwa kesalahan pribadi itu kesalahan lingkungan lah, sampai orang seperti itu. Bahwa mengubah lingkungan, mengubah kelompok itu, masyarakat, itu bisa mengubah situasi yang terjadi sekarang ini. Saya tidak percaya. Berarti tidak ada pertanggungjawaban dosa pribadi. Tidak, Allah itu adil. Dia akan menuntut pertanggungjawaban setiap orang. Bukan pertanggungjawaban masyarakat. Tidak. Memang sistem ini sudah rusak. Kalau saya dulu belajar teori sistem. Memang sistem harus diperbaiki. Tapi tetap pribadi itu punya tanggung jawab. Dan Kristus mati kepada pribadi-pribadi. Yang percaya kepadanya, kepercayaan itu pun adalah karena anugerah Tuhan. Itu diselamatkan. Oke, jadi dia datang memusnahkan iblis. Ingat, iblis tidak ditebus karena dia sudah berdosa sejak kekekalan. Bukan sejak kekekalan, artinya dia berdosa dalam statusnya sebagai makhluk rohani. Ingat, iblis itu tidak punya tubuh jasmani. Dia makhluk roh, tidak seperti manusia. Dia punya tubuh jasmani. Iblis tidak. Dia berdosa dalam status rohani. Itu sebabnya Kristus tidak menebus iblis. Ini pendapat yang saya ambil dari apa yang dikatakan Santo Agustinus. Tapi saya percaya itu karena saya pernah ngajar anak SMP, dia tanya saya tentang itu. Kenapa manusia ditebus, iblis tidak? Saya bilang, dari mana kau tahu itu? Dia bilang, saya diskusi dengan teman-temanku. Kenapa hanya manusia ditebus, iblis tidak? Saya bilang, setahu saya dia tidak ditebus, iblis tidak ditebus karena dia berdosa dalam statusnya sebagai makhluk roh. Dan itu tidak bisa berubah, dia memang makhluk roh. Jadi iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Sedangkan manusia itu dia dalam status punya tubuh waktu dia berdosa. Dan dia melanggar firman Tuhan, itu sebabnya mati. Jadi kematian masuk itu dibawa oleh Adam ke dalam dunia ini. Sehingga semua keturunan Adam itu menjadi mati. Dan dia adalah perwakilan orang-orang yang mati secara rohani. Dan Kristus adalah perwakilan orang-orang yang hidup. Itu ditulis dalam kitab Roma pasal 5. Itu kalau saudara baca itu. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah kenapa Kristus menjadi manusia? Ya, dia datang untuk membangun gerejanya di bumi ini.
Ingat gereja atau jemaat, itu Kristus waktu itu dia berdiskusi dengan murid-muridnya, dia tanya, menurut kalian, jadi dia sudah mengajar cukup berapa lama, terus dia tanya dia punya murid-murid, menurut orang siapakah aku ini? Terus mereka menjawab bahwa orang bilang kau itu Elia, kau Yohanes Pembaptis, dan engkau adalah salah satu dari nabi. Itu pendapat umum, opini di masyarakat seperti itu. Lalu Yesus tanya, tapi menurut kalian siapa saya? Sampai Yesus ini sedang menguji muridnya setelah dia mengajar beberapa lama. Terus Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang begini, di atas batu karang itu, artinya di atas pengakuanmu itu Petrus, di atas pengertianmu tentang diri saya, aku akan mendirikan gereja. Dan apa gereja yang saya bangun itu, kualitas gereja yang saya bangun itu alam maut, artinya neraka tidak akan bisa menguasai. Dan di sini kita yakin betul bahwa orang-orang percaya, jemaat itu, gereja itu tidak mungkin iblis bisa mengalahkan. Orang bisa rusak semua gereja, orang bisa hancurkan bangunan-bangunan gereja, tapi dia tidak bisa menghancurkan gereja yang sejati. Itu orang-orang percaya kepada Kristus, itu tidak mungkin. Itu sebabnya kita harus mengerti itu. Saya tidak begitu yakin bahwa hari-hari ke depan ini bahwa kita makin mengalami keamanan dari segi keyakinan. Tidak. Saya tidak begitu yakin itu karena makin banyak ajaran-ajaran sesat, apalagi setelah terjadi ini Afghanistan, di mana kelompok Taliban memenangkan pertarungan di sana dan pemerintah Indonesia sekarang semakin ketat mengawasi kelompok-kelompok radikal ini yang dipengaruhi dan kemenangan Taliban yang baru ditangkap dari 53 orang organisasi teroris. Kita berdoa saya selalu berdoa juga itu supaya Tuhan setiap transformasikan Indonesia ini dan setiap rancangan-rancangan jahat yang mau mengacaukan bangsa ini Tuhan gagalkan dan singkapkan itu. Dan saya beberapa tahun itu selalu lihat Tuhan menyingkapkan itu rencana-rencana jahat seseorang. Saya baru-baru mendengarkan beberapa diskusi setelah Taliban memenangkan pertarungan di Afghanistan, itu orang-orang yang kompeten bicara bahwa gampang sekali untuk menganalisa orang-orang yang dukung itu kelompok Taliban di Indonesia. Gampang sekali. Lihat saja mereka yang mendukung gerakan radikal itu, apakah partai ataukah pribadi atau pemimpin-pemimpin daerah. Lihat saja kegiatan-kegiatan mereka. Gampang sekali. Saudara bisa lihat itu. Yang saya lihat waktu diskusi itu adalah Pak Benny Manopo, terus ada beberapa pengamat dan saya lupa namanya, itu beberapa orang, itu orang kompeten lah yang bicara itu. Dia bilang gampang sekali melihat, mereka sudah baca itu siapa-siapa kelompok-kelompok yang mendukung itu di Indonesia. Saya tidak bisa mengungkapkan semua, saudara cari sendiri karena ini era internet, saudara bisa pelajari sendiri. Jangan kita terlalu takut untuk hadapi itu. Kita harus tahu situasi itu supaya kita mempersiapkan anak-anak atau orang-orang anak SMP SMA yang kita ajar tentang keyakinan kita untuk menghadapi situasi yang terjadi. Jadi banyak sekali pekerjaan rumah ya. Masalah itu yang kita hadapi, masalah ilmu pengetahuan, itu semua yang harus kita bisa hadapi dalam situasi seperti ini. Perubahan yang terjadi harus kita bisa hadapi karena kita tahu firman Tuhan itu adalah jawaban untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan penopang hidup kita. Jadi saya kembali lagi kepada apa yang kita bahas, bahwa Kristus datang untuk membangun gerejanya. Gereja yang Kristus bangun kualitasnya alam maut tidak menguasainya, dan gereja tujuannya juga dibangun adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah. Ingat, kerajaan Allah lebih luas daripada gereja. Sebabnya Yesus mengajarkan doa bahwa berdoalah, datanglah kerajaanmu. Jadi kita diminta berdoa supaya datang kerajaan Allah. Berarti gereja ini yang menghadirkan kerajaan Allah. Tentunya bekerja sama dengan Allah karena agen daripada kerajaan Allah di bumi adalah gereja. Jadi sebagai orang percaya, kekristenan yang sejati, kita punya doktrin yang paling utama itu adalah pertama Allah itu Tritunggal. Allah itu Esa, Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini memang sudah seperti itu begitulah Allah menyatakan dirinya dalam Alkitab. Dan pribadi yang kedua Allah Tritunggal itu adalah punya dua natur, punya dua hakikat. Yaitu Yesus Kristus itu punya hakikat Allah yang kekal,
dan hakikat manusia yang baru ditambahkan waktu dia menjadi manusia, dan itu tetap untuk selama-lamanya. Jadi itu adalah iman kita yang tidak bisa terbantahkan, walaupun itu bukan tidak masuk logika, tapi melampaui logika kita. Tapi kita tetap percaya itu waktu kita belajar tentang itu, kita mengucap syukur padahal kita belajar Alkitab, kita akan makin dibukakan firman Tuhan. Ingat, iman Kristen itu dimulai dengan percaya, bukan dimulai dengan mengerti. Waktu kita percaya, kita akan mengerti. Saya kutip lagi pernyataan Agustinus, dia katakan begini, cintailah apa yang kau pelajari itu. Cintailah Tuhan, supaya waktu kau pelajari tentang dia, engkau makin bertumbuh. Tapi kalau kau tidak cintai, baru kau belajar tentang dia, kau akan membencinya. Berapa banyak orang yang tidak mengasihi Kristus, tidak mengasihi firman Tuhan. Mereka belajar, mereka membenci, menganggap itu kekristenan itu sesat. Itu yang terjadi. Jadi mari kita mengasihi Allah. Karena kita ini anak-anak yang kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, kita dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi tidak ada dasar untuk tidak kita mengucap syukur dalam setiap situasi. Yang pertama, dasar kita mengucap syukur adalah kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Itu bukan perbuatan kita. Yang kedua, kita dimateraikan Roh Kudus di dalam diri kita. Yang ketiga, kita dijadikan benar di dalam Kristus. Jadi dalam situasi bagaimanapun selalu ada dasar untuk mengucap syukur. Tidak, aku ini anak Tuhan. Dalam bagaimanapun pergumulan saudara, bagaimanapun beratnya situasi saudara, mengucap syukurlah bahwa engkau anak Allah. Aku itu, waktu tekanan datang, tetap mengakui bahwa engkau anak Allah. Kristus sudah menembus dosa-dosamu. Akui kesalahanmu di depan Allah. Dia akan mengampuni dan melupakan itu. Tapi sayangnya kita sering mengingat apa yang kita kesalahan kita. Allah melupakan. Jadi dasar kita untuk mengucap syukur selalu ada. Bagaimanapun beratnya tekanan. Itu sebabnya orang Kristen sejati, dia akan hadapi apapun situasi yang terjadi. Karena dalam kelemahan itu, kalau kita mengakui itu, kekuatan kita itu makin, kekuatan Allah dalam diri kita makin bertumbuh. Saya ingat sekali saya lihat videonya dari komposer. Dia mengakui kesalahan terbesarnya dia terlalu sombong dengan kesehatan dia. Dia tidak divaksin, terus waktu kena COVID, dia pikir dia bisa hadapi itu. Ternyata tidak. 70% paru-parunya itu hanya rusak. Dan dia menyesal kenapa dia tidak divaksin. Jangan pernah bersandar kepada kekuatan sendiri. Bersandar kepada firman Tuhan. Biar kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah dengan benar. Kita dijauhkan dari penyesatan. Itu doa kita. Ini firman Tuhan buat kita sampaikan. Saya berharap bahwa setiap kita, khususnya anak-anak kita itu bisa mengenal Kristus dengan benar bahwa dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Allah dan dia juga manusia yang sudah menembus dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba datang kepadamu untuk jemaat-mu di dalam klik chat ini Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu, biar Engkau berkarya dalam diri kami, sehingga firman-Mu yang kami hamba-Mu sampaikan ini, Engkau yang beracara, Engkau yang memberikan pengertian, jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, sehingga firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah-buah ratusan kali lipat, sehingga Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Bimbing kami untuk bertumbuh ke arah Kristus dengan benar. Jauhkan kami dari penyesatan Tuhan. Biar takut dan hormat akan Allah, hikmat dan pengertian akan Allah dikerjakan Roh Kudus dalam diri kami. Hamba berdoa jika ada umat-Mu, saudara-saudara hamba, teman-teman hamba yang ikut online ini, Tuhan kalau mereka punya permasalahan, berikan jalan keluar kepada mereka. Biar hati mereka tertuju kepada Kristus yang mati dan bangkit naik ke surga menjadi imam besar kami. Dialah penguasa tunggal atas seluruh alam semesta ini. Jadikan kami juga orang-orang yang memberitakan Injil-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Supaya dalam situasi apapun Injil-Mu tetap diberitakan dan makin banyak orang mengalami anugerah Tuhan. Dan orang yang baru percaya itu Tuhan. Pertemukan dengan anak-anak hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau dan firman-Mu untuk membimbing orang-orang yang baru percaya. Supaya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam Kristus Yesus. Sehingga nama-Mu dimuliakan. Sehingga kasih karunia-Mu dikenal Tuhan. Terima kasih berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur kepadamu.